Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Fidelis Haman. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMA Katolik Tarsisius 1 Jakarta dan sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253-09570. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMA Katolik Tarsisius 1 Jakarta dengan materi Aku Memiliki Suara Hati dan Kebebasan di kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak Fidel. Sekali lagi selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita terlebih dahulu untuk berdiri dan kita berdoa. Ayo semuanya berdiri. Kita akan berdoa. Teman-teman dan Pak Fidel, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Roh Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami siapkan kami untuk berkumpul pada pagi hari ini dan kembali melanjutkan pembelajaran. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran kami dan siang hari ini dan pulang sekolah. Tuhan berkati agar pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Amin. Santo Tarsisius. Terima kasih Jesse. Anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pelajaran ini, saya ingin mengecek kehadiran kita semua. Ada yang tidak hadir? Isel sakit? Reksi? Oke. Ada dua yang tidak hadir dalam kelas pelajaran agama ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan bersama lagu Jingle YBHK. Kita menyanyikan lagu Jingle YBHK karena Jingle YBHK punya kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dari beberapa kata itu, apa yang berkaitan dengan tema kita? Apa? Kasih. Apa lagi? Bersyukur, disiplin, ya, tanggung jawab. Apa lagi? Yang terakhir berkaitan dengan suara hati. Apa? Kejujuran. Jadi ada kedisiplinan, kejujuran. Sekarang renungkan dalam hati kalian. Kira-kira melihat gambar ini, apa yang muncul dalam hati kecil kalian yang pertama-tama? Gambar pertama. Renungkan dalam hati. Apa yang hendak ingin kalian lakukan kalau melihat gambar ini pertama kali dari dalam hati? Sacio. Kasihan. Yang ingin kalian lakukan apa? Yang kamu lakukan? Kasih uang. Memberikan uang. Sekarang yang berikut. Ini apa yang muncul? Berapa? Ayo yang muncul pertama kali. Ini kira-kira apa? Lanjut yang terakhir. Apa? Kalau melihat kayak gini dalam kelas, apa jorok, apalagi? Apa yang kalian akan lakukan kalau melihat gambar ini? Bersihin dong. Bersihkan kelas. Ya, luar biasa. Peduli ya. Ada kepedulian ketika melihat kelas kotor. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian merasa dilema? Ya, merasa dilema untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, mengingat hal tersebut tidak baik.
apa yang akhirnya kalian putuskan dan melakukannya. Nah, pernah kalian merasa senang atau bangga ketika sesuatu sudah kalian lakukan? Ya, merasa bangga. Atau kalau melakukan sesuatu yang salah, kalian merasa menyesal atau merasa kecewa atau merasa bersalah. Nah, sekarang saya minta kalian di lembar kerja tadi untuk mengerjakan tes di awal tadi, mencentang sesuai pernyataan yang ada di kolom tersebut, ya. Misal yang pertama, saya bersyukur atas anugerah suara hati dalam diri saya. Sudah atau belum? Kedua, saya mampu menjelaskan pengertian suara hati dalam diri saya. Sudahkah atau belum? Kedua, saya mampu menjelaskan peran dan cara kerja suara hati. Sudahkah atau belum? Saya mampu menuliskan pengalaman ketika saya melakukan kesalahan dan melakukan tindakan perbaikan. Sudah atau belum? Saya mampu menjelaskan bahwa suara hati dapat keliru. Sudah atau belum? Jadi jujur dengan keadaan diri kalian, ya. Apakah sudah atau belum? Sekarang saya ingin menjelaskan apa sih tujuan kita belajar tentang aku memiliki suara hati hari ini. Tujuan kita adalah agar kalian dapat mensyukuri anugerah suara hati yang diberikan Allah di dalam dirinya, memahami peran suara hati dan bertindak sesuai hati nurani atau suara hati, dan juga dapat memecahkan masalah atau pergulatan suara hati yang dapat keliru di dalam diri kalian, dan pada akhirnya membuat refleksi tentang, dan juga termasuk dengan suara hati kalian bisa memecahkan pergulatan isi hati kalian. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan satu masalah dan kalian harus atau menganalisis masalah tersebut, lalu harus sampai pada menghasilkan solusi, ya. Ada 3 masalah. Masalah pertama, Dodi mengalami pergulatan batin sebelum tindakannya, yakni mencontek. Sebelum, ya, ia ingin sekali mendapat nilai yang bagus dan tergoda oleh perilaku teman-temannya yang juga mendapat nilai bagus dengan cara mencontek. Jadi dilema. Masalah kedua, si Tono mencontek. Ini berarti sudah melakukan. Si Tono mencontek saat ujian dan mengalami pergulatan batin setelah melakukan tindakan tersebut, ya. Ia menyesal dan menyalahkan diri serta berniat untuk jujur mengakui perbuatannya, dan serta ingin melaporkan tindakannya kepada guru. Namun ia ragu melakukannya, ragu mau melapor atau tidak karena dia merasa bersalah. Kasus ketiga, Lita dan Versta terlambat, namun tersedia peluang bagi mereka untuk menghindar dari konsekuensi terlambat. Biasanya terlambat kan tidak boleh masuk kelas, catat di negatif, ya. Jadi ada peluang untuk terhindar dari konsekuensi, ya, karena belum ada guru di dalam kelas. Lita memilih masuk kelas tanpa pikir panjang, sementara Versta memilih jujur dan menggoda guru pikir untuk melaporkan dirinya bahwa ia terlambat. Oke, kita undi ya. Untuk pertama, kelompok Leonel dapat kasus apakah kelompok Leonel? Mari kita. Leonel mendapat kasus yang ketiga, yaitu keterlambatan. Oke, kasus Dodi. Kita mendapat kasusnya tentang Dodi yang ingin menyontek tapi ragu-ragu. Sekarang kalian membaca di dalam kelompok kasusnya, ya, satu orang yang membaca, yang lain bisa mendengar sambil nanti kalian membaca dulu, ya, membaca dulu, baru nanti menulis jawaban sesuai LKS yang ada di situ. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Nah, untuk jawabannya kalian bisa langsung melihat di Canva, ya, udah Bapak siapkan di Canva. Silakan memberi jawaban di situ, ya. Lalu di lembar bagian belakang kalian akan membaca dari berbagai sumber. Teks putih ini tadi sudah saya bagikan. Di sini materi tentang suara hati,
dan juga kalian bisa mengakses materi di internet, yaitu ada di bagian D tentang apa itu suara hati dan juga tentang suara hati. Yang tidak mengerti silakan nanti tanya ketika saya mengunjungi kelompok kalian masing-masing. Silakan supaya orang ini ini kita pendidikan langsung di kantor juga bisa di kantor, di backup juga di lembar oke. Terlambat ya, maksudnya terlambat maksudnya sekitar satu oke. Google link yang satu ya di file yang bapak kirim ke dia. Ya, lalu kasih diskusi kalian ya. Oke, bisa ya. Yang LKS bagian belakang itu kalian harus membaca teks tadi yang bapak bagikan, dan juga ada apa sumber dari internet ya yang juga sudah bapak kirimkan. Lalu kalian mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang ada. Misalnya, jelaskan pengertian suara hati dari yang sudah kalian cari. Lalu, apa yang dikatakan kitab suci tentang suara hati? Berikutnya, pengertian suara hati berdasarkan ajaran gereja Gaudium et Spes artikel 16. Lalu, apa peran dan bagaimana cara kerja suara hati? Ya. Nah, apa peran dan bagaimana cara kerja suara hati ini kalian harus temukan, dan ini yang penting, dan kalian harus menganalisis kasus kalian. Kalau cara kerja suara hati yang seperti ini kira-kira dalam kasus tadi saat mana? Mengerti? Begitu juga dengan apakah suara hati dapat keliru. Nah, dalam kasus tersebut tadi kira-kira suara hati siapa yang mengalami keliru sehingga memutuskan suatu perbuatan yang salah. Lalu bagaimana cara membina suara hati? Dan yang terakhir sekali adalah kalau kalian ambil teman dari Tono, Dodi atau Presta, apa yang bisa kalian lakukan supaya Tono, Dodi atau Presta dan Dita bisa keluar dari masalah yang mereka alami? Tapi tentu saja solusi kalian harus berkaitan dengan apa yang sudah kalian pelajari tentang pengertian suara hati, perannya bagaimana dan lain sebagainya. Oke? Presentasi silakan disampaikan. Pertanyaan dan ditambahkan yang lain misalnya. Kalian harus cari tahu. Bisa aman. Ya, aman. Itu aman. Kalian bisa cari pengertian suara hati. Iya, Mas. Iya. Di sini ada dua cara kerja. Suara hati punya peran apa? Lalu cara kerjanya apa? Nah, kalau misalnya peran bisa ini di mana peran ini dilakukan oleh suara hati. Nah, bagaimana dalam kasus Tono, suara hati orang yang sedang berperan sebagai responden yang memberi jadi saya Tono seperti apa? Nah, jadi ya, atau dia cara kerja cari tahu pengertian dan juga mengertikan pertanyaan. Lalu berikut peran suara hati, bagaimana cara? Nah, ada di sini ada dua peran dan cara kerjanya. Nah, di mana dalam jadi suara hati sedang berperan sampai jangan seperti itu. Kalau berikut jadi nanti ada satu-satu yang untuk satu membantu yang lain menambahkan. Jangan jadi
Sudah kan? Kita misalnya peran bicara kerja suara tinggi harus dikaitkan dengan tanggung jawab. Ya, misalnya perannya apa sih? Suara itu peran. Ya, saya baca di sini. Apa bersama kita akan presentasi. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan. Pertama-tama jelaskan kasus masalah yang kalian diskusikan. Lalu kasus itu dianalisis sesuai pertanyaan yang ada. Ya. Lalu yang berikut nanti kalian akan masuk ke LKPD yang kedua, di mana kalian harus presentasikan setiap pertanyaan yang ada di situ. Dan paling akhir adalah harus bisa memberikan solusi atas apa yang dialami oleh Tono, Dodi, dan Ustaz Dita yang ada dalam kasus itu. Ya. Saudara, saya akan ceritakan ulang ya. Jika saja ada seorang siswa dilema antara tekanan untuk melakukan nilai yang baik dan tergoda untuk mencapai saat ujian. Namanya Tono, kami masalah yang terjadi di atas adalah dilema antara ingin jujur atau tidak dan akhirnya memilih diam karena takut akan konsekuensi. Yang keempat, mengapa Tono ragu-ragu untuk bersikap jujur? Karena kalau dia jujur, dia bakal menerima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Jadi dia takut buat jujur. Jelaskan apa pengertian suara hati. Suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh berkembang dalam manusia, yang menyadarkan manusia bahwa atas kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi bahwa di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari diri sendiri, tapi harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Berhati dapat saja keliru. Dalam Gaudian Tespes, artikel yang sama ditegaskan bahwa hati nurani juga dapat tersesat. Akan tetapi, tidak jarang terjadi bahwa hati nurani tersesat karena ketidaktahuan yang tidak teratasi tanpa kehilangan martabatnya. Apa sebab serta dampaknya? Lemah dan akhirnya padam, kehilangan kontrol diri, tidak peduli terhadap nilai-nilai moralitas dan etika. Menurut kami, jika kita menjadi teman Tono, hal yang akan kita lakukan adalah untuk menyuruhnya mengaku kepada orang tua dan gurunya atas perbuatan nyontek yang telah ia lakukan saat ujian. Karena tindakan yang ia lakukan memang salah dan pasti memiliki konsekuensi. Dan karena Tono telah berbuat demikian, ia juga harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya yang salah itu serta memperbaiki diri dan tidak mengulanginya lagi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Kasusnya sama kayak kelompok sebelumnya. Di sini ada seseorang bernama Dodi, dia kelas 10 dan dia itu tidak percaya diri akan kemampuan dia gitu loh. Dia merasa dirinya kurang pandai, sehingga dia tuh nilainya semuanya tuh di bawah KKM teman-teman. Nah, dia lihat teman-temannya yang juga sama kayak dia, tapi teman-temannya itu pada dapat nilai bagus. Pas dia cari tahu, ternyata teman-temannya itu mencontek. Akhirnya dia tergoda untuk mencontek juga. Tapi dia tahu kalau mencontek itu perbuatan yang salah gitu loh. Jadi di sini dia dilema, dia mau nyontek atau enggak ya? Padahal orang tuanya dan guru-gurunya juga udah memperingati kalau misalkan mencontek itu tidak boleh dilakukan. Di sini kita akan bantu Dodi untuk mengikuti suara hatinya yang sebenarnya. Sama seperti Teresa sudah sampaikan, teks ini tentang seorang anak namanya Dodi. Dia mau mendapatkan nilai bagus dengan cara mencontek. Dia tergoda, tetapi dia mengalami dilema. Dia mau mencontek, tapi dia tahu itu salah. Dodi itu berencana mencontek karena ia itu ingin mendapatkan nilai yang baik seperti teman-temannya. Nah, dia juga tidak dimarahi oleh orang tuanya karena ia mendapat dorongan dari orang tuanya untuk mendapatkan nilai ujian yang baik. Namun
apa itu suara hati. Suara hati itu simpel teman-teman. Suara hati itu kesadaran moral yang ada dalam diri kita. Sebagai manusia kita tuh harus tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan dengan suara hati kita bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Kita tahu hak kita, kita tahu kewajiban kita tahu yang mana harus dilakukan dan yang mana yang tidak harus dilakukan. Menurut Brodir dan artikel 12, di lubuk hati manusia terdapat hukum yang berasal dari Allah dan harus ditaati. Suara hati adalah ide terdalam dan terkonstruksi manusia, di mana manusia berjumpa dengan Allah yang menuntut untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dengan mengikuti suara hati, manusia memelihara martabatnya dan hidup dalam kasih kepada Allah. Sebenarnya apakah suara hati dapat keliru dan apa sebab serta dampaknya? Ya, suara hati dapat keliru seperti dulu yang sudah ada memang terkotek karena rasa kurang percaya diri dalam dirinya. Dan dampaknya adalah bisa mendapatkan nilai yang bagus, namun konsekuensinya berat dan akan membuat doi merasa bersalah. Dia doi rasa bersalah karena hal yang terjadi. Itu adalah konteks karena ia sudah mengetahui apa konsekuensinya, namun dia tetap melakukannya dengan itu akan membuat dia lebih bersalah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja cara membina suara hati? Nah, untuk dapat membina suara hati tidak lain adalah dengan cara mendengarkan dan mematuhi setiap kali Tuhan menuntut ke arah kebaikan. Kita tidak boleh menolak ya teman-teman. Nah, selanjutnya introspeksi diri atau mengoreksi diri atas tindakan yang salah. Dari kesalahan sebelumnya kita harus bisa mengintrospeksi diri kita dan juga memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat. Selanjutnya adalah berdoa dan refleksi agar hati tetap pada kehendak Allah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suara hati itu kan hukum yang tertulis dalam hati, maka kita harus mengikutinya. Berdasarkan apa yang sudah dipelajari, jika seandainya kita merupakan teman tadi menurut proporsional, apa yang harus kita lakukan meningkatkan masalahnya dari. Nah, jika kami misalnya menjadi temannya saya Jody, kita akan mendengarkan masalah dia dengan empati, lalu menasihati dia agar dia mengikuti suara hatinya yang memilih yang benar meskipun sulit. Kita juga akan mengingatkannya tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab serta mendoakan agar Dodi berani memperbaiki kesalahannya. Oke, terima kasih untuk penjelasan. Beberapa teman-teman, jadi hari ini kami ingin mempresentasikan tentang kasus Frista dan Lita. Jadi Frista sama Lita ini sederhananya ada dua anak yang terlambat, Frista sama Lita. Tapi ada satu anak yang jujur dan satu anak yang tidak jujur. Itu masuk aja ke intinya. Apa yang terjadi dalam cerita di atas sebutkan tokoh dan masalah yang mereka hadapi. Tokoh yang terlibat itu ada Frista, Lita, dan Yuni. Masalahnya, masalah utamanya Frista dan Yuni ini memberitahu ke gurunya bahwa Lita terlambat, tapi mereka tidak mau karena mereka takut hubungan pertemanan mereka itu hancur. Habis itu ada Lita. Masalah Lita itu terlambat dan tidak ingin mengakuinya. Menurut kelompokmu, apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap tokoh dalam cerita tersebut? Seharusnya Frista mengajak dan menegur Lita untuk menghadap ke meja piket, sementara Lita seharusnya menghadap ke meja piket. Dan Yuni seharusnya berani untuk menegur Lita karena kesalahan Lita yang memang harus diakui. Cara kerja suara hati dibagi menjadi 3. Pertama, sebagai indeks atau petunjuk. Sebelum bertindak, biasanya muncul suara hati mempertimbangkan dan akan menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, sehingga memberi petunjuk melakukan jika benar, sebaliknya melarang jika salah. Kedua, sebagai budeks atau hakim. Sebagai hakim, suara hati akan menilai dan memutuskan apakah sesuatu benar atau salah. Ketiga, sebagai indeks atau penghukum. Jika sesuatu benar, hati nurani cenderung memuji, tetapi jika salah, kita akan selalu dihantui rasa cemas dan rasa bersalah. Yang tampak dalam kasus atau masalah yang didiskusikan dari diri Frista sendiri, suara hati berperan sangat jelas. Ia merasa dilema saat hendak masuk kelas tanpa izin. Suara hatinya mengingatkan bahwa masuk kelas dalam keadaan terlambat tanpa melapor adalah tindakan yang salah. Karena mendengar
mendengarkan suara hatinya, akhirnya Firsta memutuskan untuk jujur dan melapor ke meja piket, meskipun merasa takut dan khawatir akan hubungan pertemanannya dengan Lita. Pada diri Lita, suara hati sebenarnya juga ada, tetapi ia mengabaikannya. Lita lebih memilih kenyamanan dan kepraktisan daripada mengikuti hati nurani yang menuntut untuk berbuat benar. Ia cuek dan tetap masuk kelas tanpa izin, padahal tahu itu melanggar aturan sekolah. Pada diri Yuni, suara hati juga muncul saat ia ingin menegur Lita karena tahu tindakan itu salah. Namun, ia menahan diri karena takut merusak hubungan pertemanan. Ini menunjukkan bahwa suara hati sudah bekerja tetapi tidak diikuti dengan tindakan nyata. Berdasarkan apa yang kamu pelajari, jika seandainya ada teman Firsta dan Lita, menurut kelompokmu apa yang harus kamu lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Firsta dan Lita? Jelaskan. Jika saya adalah teman mereka berdua, maka saya akan menegur Lita dan meminta dia untuk pergi mengakui kesalahannya ke meja piket karena datang terlambat ke sekolah, dan hal yang sudah dilakukan Firsta sudah benar karena suara hatinya sudah membimbingnya dia untuk kembali ke jalan yang benar. Oke, kemudian untuk kelompok ini ada kasus Dodi, Tono, dan Fadila serta Kisah yang kita diskusikan bersama dan mencari solusinya. Ya. Dari kasus tersebut kita mengenal bahwa tindakan ketidakjujuran, tindakan tidak menghargai suara itu ternyata nyata dan dialami oleh siswa. Dari diskusi tadi, dari apa yang kalian lakukan, kira-kira kalian bisa menyimpulkan apa? Bisa? Caranya diikuti. Lionel, kita sebelum melakukan sesuatu kita harus ikutin suara hati kita. Ya, suara hati yang benar. Beberapa kesimpulan saudara sekalian, suara itu kesadaran moral, membedakan yang baik dan yang benar, yang tidak baik dan yang jahat. Perannya ada dua, pertama memberi pertimbangan dan yang kedua mengevaluasi. Ya, saat sebelum kita melakukan sesuatu, dia muncul sebagai pemberi pertimbangan. Saat sudah, dia akan mengevaluasi apakah itu benar atau salah. Itu perannya. Lalu yang berikut ada cara kerja suara hati yang tadi kalian sudah ungkapkan. Pertama itu sebagai petunjuk, ya, petunjuk Fidex, ya. Sebagai petunjuk pertama, sebagai indeks yang memberi pertimbangan lalu menunjukkan arah mana yang baik. Ya, kalau sesuatu itu baik didorong untuk dilakukan. Kalau tidak baik maka dia cenderung melarang. Jadi di situ dia memberi petunjuk. Lalu yang kedua sebagai Fidex, kalau sudah melakukan, suara hati itu akan memutuskan perbuatan salah atau benar. Kalau salah, maka muncul berikutnya adalah dia memberi hukuman, yaitu Fidex. Jadi bahwa suara hati juga ternyata bisa keliru, seperti yang kalian katakan tadi. Kelirunya karena apa? Karena ketidaktahuan. Lalu yang kedua cuek, sering mengabaikan. Dan yang ketiga jarang didengarkan. Nah, cara agar bisa suara hati dibina dengan, ya, lagi-lagi mendengar mematuhinya. Yang kedua mengoreksi diri setiap saat, ya, setiap hari. Dan juga ada refleksi. Kita masuk ke refleksi, ya. Ya, kalian mengisi refleksi yang sudah diberikan tadi. Bersyukur karena mampu mendengarkan suara hati. Kalian bersyukur nggak? Kalau ketika orang lain berbuat salah atau bersikap salah, hati saya terganggu dan berani menegurnya. Apakah kalian sudah melakukannya atau tidak? Kalau yang paling akhir, saya tidak pernah menyontek. Beri diri kalian ini. Materi selanjutnya tentang bersikap kritis, ya, dan bertanggung jawab. Tolong mempelajari bab selanjutnya dengan baik. Lalu yang terakhir kita tutup pelajaran kita dengan doa, kan? Teman-teman dan tidak, mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar. Sekarang kita akan ganti pelajaran. Berkatilah kami selalu dalam pembelajaran ini.
Amin. Satu Atansius, doakan kami dan Beri salam. terima